Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana sakinatan liqulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fahuwa asdaqul qailin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah kata yang pantas untuk diucapkan melalui lisan seorang hamba di hari Jumat yang penuh keberkahan ini selain lantunan rasa syukur kita atas nikmat karunia limpahan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa duduk dengan tenang tanpa gangguan apapun untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena jika kita melihat saudara-saudara kita yang di Palestina sana, mungkin di Jumat ini bisa jadi Jumat terakhir bagi mereka. Mungkin bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir mereka melaksanakan sholat Jumat di dunia, karena mereka hidup di bawah tekanan dan teror dari penjajah Israel. Lalu jika kita renungkan kembali, beberapa tahun yang lalu kita telah menghadapi satu buah pandemi COVID-19 yang telah merenggut nyawa saudara kita, yang telah merenggut nyawa keluarga kita. Namun Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bernafas, untuk bisa merasakan nikmat yang paling tertinggi yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Kedua, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, atas pengorbanannya lah untuk Islam, sehingga kita bisa merasakan rahmatan lil alamin dari Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesungguhnya aku telah mengutusmu wahai Muhammad tidak lain dan tidak bukan untuk rahmat bagi seluruh alam. Jika saya analogikan, Islam adalah satu buah lampu yang besar dalam satu buah ruangan, di mana cahaya tersebut mampu menyinari seluruh ruangan, dan orang-orang di dalam ruangan tersebutlah orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Sedangkan bias cahaya yang dirasakan di luar adalah orang-orang non-muslim yang masih merasakan nikmat dan cahaya kedamaian Islam. Sehingga Rasulullah membawa ajaran Islam sebagai agama yang penuh pesan perdamaian. Maka ketika saya pernah suatu hari tanya, bagaimana cara menjadi seorang muslim yang baik? Cara seorang muslim yang baik adalah ketika orang lain memandangmu, maka yang terlihat adalah nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai perdamaian. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Tahun ini menjadi tahun yang rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian. Pasalnya, ada beberapa peningkatan intensitas komunikasi politik di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, serta ruang publik lainnya. Ujaran kebencian dapat berdampak negatif dan berdampak buruk dari mulai menimbulkan perselisihan, tindakan kekerasan, sampai akhirnya menimbulkan intoleransi. Secara sekilas, ujaran kebencian merupakan perbuatan yang ditujukan melalui perkataan dari seseorang atau kelompok untuk tujuan untuk menghina, melecehkan, dan merendahkan martabatnya. Ujaran kebencian dapat dilakukan berdasarkan ras, etnis, agama, serta bahkan yang hal paling sepele itu perbedaan partai politik atau perbedaan pilihan politik. Menurut Al-Wahidi dalam tafsir Al-Basit, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai orang yang suka mencela orang lain dengan menggunakan perkataan yang tidak baik dan menyakitkannya. Dalam praktiknya, ujaran kebencian sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin bisa jadi kita salah satu dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks politik, perbuatan ujaran kebencian dijumpai dengan menghasut dan memprovokasi orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang atau mempengaruhi pilihan orang lain. Bahkan yang paling buruk adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia yang telah berdiri lamanya di atas dasar asas persatuan. Kita telah mengalami dan kita telah memiliki pelajaran yang sangat
berharga, di mana pada Pilkada 2017 isu agama menjadi entitas utama dalam koalisi politik. Lalu pada tahun 2019 juga kita lihat bagaimana politik dapat hampir mengakibatkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Padahal sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Yang artinya, janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela dan berjalan kian kemari yang menyebarkan fitnah yang bohong. Selanjutnya Al-Wahidi melanjutkan dalam tafsir Al-Basit menjelaskan makna masya'im bin namim, yang artinya mulai berjalan keliling dunia di atas muka bumi Allah ini bukan menebarkan kebaikan, melainkan menebarkan keburukan berupa hasud menghasut dan fitnah tersebut. Hal ini jelas merupakan perbuatan mungkar dalam Islam. Sementara Rasulullah SAW dalam hadisnya, faman ra'a minkumul munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati falyughayyirhu bilisanihi fa in lam yastati falyughayyirhu bilqalb fa huwa ad'aful iman. Yang artinya, barang siapa dari engkau yang melihat sebuah kemungkaran, sebuah kebatilan, maka ubahlah dengan tanganmu. Tangan ini dapat dimaknakan bagi seorang pejabat mampu menghapusnya dengan kekuasaan, bagi aparat kepolisian mampu menegakkan hukum bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan memecah belah bangsa. Sedangkan bagi mereka para dai, pendakwah, bagi para asatidz, ulama dan aulia mampu mengubah ini dengan cara melalui lisannya, melalui ilmunya untuk menuntun umat ke jalan yang baik dan ke arah yang benar. Lalu bagi mereka yang tidak memiliki semuanya, bisa menggunakan hatinya melalui doa untuk mendoakan Indonesia agar selalu menjadi bangsa yang bersatu dan bangsa yang baik. Selanjutnya Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 4 ayat 11 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salimul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain, karena boleh jadi mereka yang diolok lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain, boleh jadi perempuan yang diolok-olok tersebut lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela, dan janganlah memanggil dengan julukan yang buruk, seburuk-buruknya panggilan orang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hal ini membuktikan bahwa perbuatan paling buruk dan perbuatan paling mungkar adalah memecah belah umat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syekh Kia Al-Harasi dalam kitab Ihkam Al-Quran menyebutkan ayat tersebut merupakan larangan untuk mengolok-olok orang lain dan merendahkan martabat manusia. Karena apa? Dalam Al-Quran telah dijelaskan, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Mungkin apa yang engkau benci adalah hal yang baik untukmu, dan mungkin juga apa yang engkau cintai adalah itulah yang buruk bagimu. Konteks ini bisa kita gunakan dalam penyebaran hoax. Orang yang kita fitnah, orang yang kita anggap buruk, bisa jadilah dia yang akan menolong kita suatu hari nanti. Orang yang kita anggap buruk juga bisa jadi dia memiliki derajat yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, untuk mengakhiri khutbah singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu buah kisah dongeng yang sering disampaikan oleh para ulama-ulama besar kepada murid-muridnya. Suatu hari ada seorang anak berusia belia yang berprofesi sebagai pengembala kambing di suatu padang rumput yang sangat luar biasa. Namun ketika itu padang rumput sedang kekeringan, hanya ada satu ladang rumput yang memiliki rumput. Lalu ia bersiasat, bagaimana caranya kambing-kambing warga lain untuk tidak mendatangi ladang rumput yang terakhir yang tersedia. Lalu ia menyebarkan berita bahwa ada kerumunan serigala yang akan datang memangsa kambing-kambing mereka. Akhirnya di keesokan harinya seluruh warga masyarakat di kampung tersebut tidak mengeluarkan kambingnya, mengurung kambing mereka dalam kandang, dan hanya kambing anak tersebutlah yang masuk ke ladang dan memakan rumput. Lalu 2 minggu kemudian seseorang warga menyampaikan info kepada anak belia tersebut bahwa akan ada kerumunan kambing yang akan datang.
Lalu sang anak tersebut tidak memperdulikan karena ia tahu ini adalah trik, ini adalah perbuatan atau cerita bohong yang sengaja dibuat orang lain untuk merugikan dia. Alhasil sang pengembala tersebut datang ke ladang tersebut dan disergap oleh kerumunan gembala. Akhirnya kambingnya mati dan ia pun mati dimangsa serigala. Ini kisah hikmah yang sangat sederhana bahwa berita bohong mampu merugikan diri sendiri dan mampu merugikan orang lain. Dan berita bohong juga mampu mengganggu eksistensi atau stabilitas keamanan hidup seorang manusia, baik dalam bernegara dan bermasyarakat. Kata terakhir sebelum menutup, maka untuk menghindari hal-hal yang buruk dari bagian penyebaran berita bohong, marilah kita sebagai seorang mukmin untuk berpegang teguh pada nilai keimanan dan keislaman. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Sebagaimana Rasul juga menjelaskan, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berperilaku baik dan berbudi pekerti yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma halukil kufrata wal kafirin. Allahumma halukil kufrata wal kafirin. Allahumma ansur musyahidina. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma sallim baldana baldatun thayyibatun ghafur Indonesia hadza ya Allah. Allahumma sallim baldana hadza ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.